Wahai santri-santriku, manakala engkau merasa berat dalam mengabdikan diri kepada abi dan umimu, ya, kalau yang manggile abi dan umi, atau bisa ayah dan ibu, ayah dan bunda, atau papa dan mama, atau papi dan mami, ya. Kalau santri bagusnya ya umi dan abi. Kenapa Ustadz? Yo biar ada Arab-Arabnya sedikit, ya. Ya, biar ada Arab-Arabnya sedikit. Tapi kalau manggil bapak, ibu, mbok, ya, si mbok boleh nggak? Boleh, ya, silahkan. Ya. Iya, Masya Allah. Ya, Ustadz sering, kalau Ustadz manggilnya biasanya ibu. Ibu, kalau Ustadz sakit, mau angin, ya, dikerik sama ustazah nggak ngefek. Ya. Tapi kalau ngerik itu ibu, keroan itu, kering, 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 belum dikerik, woi, udah mau sembuh. Ya, jadi luar biasa. Bukti apa? Cintanya orang tua kepada kita, ya. Kalau engkau merasa berat dalam mengabdikan diri kepada ayah dan ibumu, sesungguhnya hak-hak mereka bagimu lebih dari semua yang telah engkau lakukan itu dengan berlipat ganda. Maksudnya kalau kita ngerasa berat untuk mengabdi, melayani ibu kita, ya, kita ingat bahwasanya apa yang telah ibu kita berikan, bapak kita berikan kepada kita, dengan ikhtiar kita untuk membahagiakan ibu kita, bapak kita, belum ada apa-apanya, ya. Dan di sini syahnya memberikan catatan, seorang ibu lebih diutamakan dalam hal birrul walidin, karena setiap perkara yang berkaitan dengan perbuatan baik seperti memberikan nafkah dan memberikan hadiah, sedang seorang ayah lebih diutamakan dalam hal kepatuhan dan ketaatan, sehingga perintahnya ayah lebih didahulukan daripada perintah ibu. Al-Fawaid. Ini dengarkan ya. Bagus ini. Kalau kemudian kita berbicara masalah nafkah, masalah hadiah, masalah pelayanan, maka yang kita utamakan adalah ibu. Punya uang 100.000, mau beli hadiah, kalau dibagi 2, hadiah jadi kurang bermakna. Belikan 1. Maka yang harus kita hadiahi, yang lebih berhak adalah ibu. Sedangkan ayah lebih berhak dalam masalah apa? Ketaatan dan kepatuhan. Maka ketika nanti bapak atau abi atau ayah menasihatkan sesuatu dan ibu menasihatkan sesuatu pula, maka yang ditaati adalah ayahnya. Ada seorang santri yang ternyata sudah paham ilmu ini, yang paham abinya. Ya, saya dulu sempat bersuudzon. Kenapa? Ada santri pengen kuliah, akhirnya kuliah. Bapaknya udah bilang jangan kuliah, kamu ngaji aja, selesaikan hafalan Quranmu. Nekat, karena udah minta izin ibunya, katanya diperbolehkan. Akhirnya kuliah. Apa yang terjadi? Ketika bapaknya tahu, langsung dipanggil ke pesantren, langsung diajak pulang. Kuliahnya nggak boleh, pesantren juga tidak boleh jadinya. Akhirnya nyantri di rumahnya. Saya jadi kesadar bahwasanya apa? Memang ketaatan dan kepatuhan itu yang berhak mendapatkannya adalah bapak kita. Sehingga nanti manutnya sama bapak. Tapi kalau memberi hadiah, nafkah, maka yang lebih berhak adalah ibu kita. Paham santri? Paham. Ya. Kalau ustadz ini orang tuanya santri, maka kalau pulang ke rumah bawa hadiah, lebih baik bawa jilbab untuk ustazah atau lebih baik bawa baju koko untuk ustadz?
Yang mana lebih baik? Ya, benar Bagas. Membawa dua-duanya itu lebih bagus. Ya, Bagas. Tapi kalau terpaksa hanya bawa satu, Ustadz relakan karena ilmu ini. Bawakan yang terbaik untuk ibundamu di pesantren ini. Ya, jilbab, kaos kaki dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau masalah peraturan, ya harus manut sama Ustadz. Ya, seperti itu. Paham di sini? Alhamdulillah. Kemudian Allah berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan kariman wahfid lahuma janahat dulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ya, dan janganlah kamu membentak mereka, dan bertuturlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah egomu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapan, wahai Robku, kasihinlah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Doakan orang tua. Ya. Dan Masya Allah, silahkan ya kalian setel volumenya selembut mungkin ketika bertemu dengan orang tua. Ya. Dulu Bagas sebelum ngaji panggil bapaknya. Gas, Bagas. Hei. Ya. Gas. Sek, Pak. Gas. Hei. Ya. Masya Allah. Nah, sekarang sudah ngaji, udah kenal Al-Quran, ya, dipanggil bapaknya. Gas, Bagas. Kejauhan. Bagas gak jawab, langsung lari. Shhh. Ya. Krik, 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 krik. Ada apa Bapak? Masya Allah. Luar biasa. Dia bisa membantu. Bapaknya kagak. Kemasukan jin dari mana ini anakku? La haula wala quwata illa billah. Bagus. Ya, dibiasakan kalau sama orang tua setel suara yang baik, selembut mungkin. Ya bunayya, ungdur ila toflis sogiri wa ila isfaki abihi alaihi waqtinaihima bisihatihi wa ta'amihi wa syarabihi wa malazihi fil laili wan nahari wa sihatihi wa syaqqamihi ta'allum miqdara ma qasa abuwaka fi tarbiyatika hatta balagta mabalagar rijal. Wahai santriku, lihatlah seorang anak kecil. Lihat Hamka atau lihat Hashim. Kasih sayang kedua orang tua mereka kepadanya, perhatian kedua orang tua pada kesehatannya, pada pola makan minumnya, kesukaan anaknya baik di waktu malam atau di siang hari, baik dikala anak itu sehat maupun sakit. Pak, Bapak, aku belikan tek-tek. Apa tek-tek? Nah, lato-lato. Astagfirullah. Ya. Mau nggak dibelikan, anaknya minta. Ya. Karena kecintaan bapak kepada anak, akhirnya dibelikan. Bapak pasar malam. Ya. Bapak beli mobil remote. Ya. Besoknya panas badannya. Kenapa panas, Le? Belum datang mobil remote-nya, ya, belikan. Saya bilang sama ustazah, ini obatnya bukan berobat ke dokter. Kalau anak panas begini, obatnya mobil remote. Ya, minta. Ya, Masya Allah. Maka engkau akan tahu seberapa beratnya kesulitan orang tuamu dalam mengasuhmu sampai engkau menjadi orang dewasa. Hamka sekarang lato-lato. Zamannya Akmal, Tamia, ya. Apalagi arum manis, ya. Apalagi
kapal yang bunyi tok 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 tok. Nah, ya. Bener nggak? Ya. Zamannya Ustadz Anwar apa Ustadz Anwar? Apa? Nintendo. Wah, luar biasa. Ya. Tapi gamebot. Nah, gamebot. Itu Ustadz Anwar luar biasa. Saking cintanya orang tuanya pada beliau, diajak pergi ke Kalimantan, ya, jalan-jalan sambil transmigrasi. Luar biasa itu. Ya. Kalau orang tuanya nggak cinta, ditinggal di sini. Ya. Maka kalau kita pengen tahu rasa cintanya orang tua kepada kita, lihatlah anak kecil yang dicintai oleh orang tuanya. Ingat ya, lihat kasih sayang anak kecil yang dicintai orang tuanya. Jangan sampai nanti ada Bagas yang sembrono, ngelihat anak kecil digebukin orang tuanya, anak kecil dijewer orang tuanya. Ingat, wah, saya dulu pernah dijewer orang tua saya. Nah, yang diingat yang baik-baik. Pun yang tidak baik itu adalah kebaikan, karena apa? Tarbiyah, pendidikan. Ya, pahamkah? Nangis, hihihi, diam nggak? Hihihi, diam nggak? Hihihi, pegang sama Ustadz, masukkan kamar mandi. Ya, Bagas langsung ingat penderitaan masa kecil. Oh enggak, tarbiyah. Sekarang kalau nangis, hihihi, Ustadz bilang kamar mandi, langsung diam. Tarbiyah. Ya. Ya. Tapi itu hanya berfungsi untuk usia-usia tertentu. Nanti usianya sudah sefadil, di kamar mandi malah main di kamar mandi. Ya, repot nanti. Kemudian berikutnya adalah ya bunayya innaka fi hadisati allati wafaqqani Allahu li anna atwalla irsadaka fiha la tazallu tataqallabu fi ni'mati abika alladhi yuwalika bin nafaqati bima fi wus'ihi wala yadinnu alaika bima fi taqatihi laula abawaka mastata'ta antajalisa hadal majlis baina tolabil ilmi syarif. Wahai santriku, sesungguhnya saat ini di mana Allah telah memberikan pertolongan kepadaku untuk turut mengasuhmu, engkau senantiasa dalam nikmat kasih sayang ayahmu yang senantiasa menanggung nafkahmu atau kebutuhanmu dengan seluruh kemampuannya. Dia tidak pelit dengan apa yang dimiliki. Jika tidak ada keduanya, tentu engkau tidak akan mampu merasakan kebahagiaan dan nikmat belajar di bangku pesantren ini di tengah teman-temanmu yang terhormat. Betul nggak? Betul. Karena orang tua kita yang telah bekerja, berpeluh, berlelah, kita menikmati ini semua. Kalau tanpa mereka, mungkin kita tidak bisa di sini merasakan kehormatan sebagai seorang thalibul ilmi atau seorang santri yang memiliki asyarif atau kemuliaan. Coba bayangkan berapa juta orang yang tidak bisa mengakses pendidikan. Ada ustadz tanya, ada santri dari luar Jawa, mana rumahnya? Halmahera. Tunjukkan fotomu. Lihat foto nih. La haula wala quwata illa billah. Rumah satu, sampingnya hutan semua coba. Ya, dan nggak ada kabel-kabelnya. Berarti nggak ada listrik. Saya bilang, kalau di sini di Halmahera kayak gini, model di tengah hutan seperti ini, ya, tidak usah mikir dapat pendidikan bagus. Ya, dapat pendidikan saja sudah bagus. Paham maksudnya? Tidak usah mikir dapat pendidikan bagus. Dapat pendidikan saja sudah bagus. Ya. Kenapa? Jauh dari kebaikan. Fasilitas sangat sulit. Ya. Wah, kemarin ada kebijakan belajar online. Wah, yang di luar Jawa ada yang online di
atas gunung, ya. La haula wala quwwata illa billah. Maka santri bersyukur bisa belajar di Jawa, betul? Apalagi belajar di Jogja, betul? Alhamdulillah. Apalagi belajar di Az-Zakiyah, ya. Alhamdulillah. Bisa bertemu dengan ustadz-ustadz yang ada di sini. Kemudian berikutnya, ya. Ya bunayya, kullu insanin yuhibbu an yakuna rafi al-qadri azimal jahi mahbuban indallahi wa indan nasi wa yatamanna ayyakuna maqamahu fawqa kulli maqamin lakinnal walida yuhibbu liwalidihi an yakuna arfa'a minhu manzilatan wa akbara minhu maqaman wa azza minhu jahan fabimada yajibu an tu'amila man yuqaddimuka ala nafsihi wa yatamanna laka aksara mimma yatamanna laha. Wahai santriku, ini bagus, dengarkan baik-baik. Wahai santriku, setiap manusia tentu mendambakan kedudukan yang mulia, betul? Iya. Pasti semua pengen terhormat. Maka kalau kita sebut nama teman kita dengan panggilan yang nggak terhormat, pasti marah. Itu fitrah, karena semua orang pengen terhormat. Semua orang menginginkan pangkat yang tinggi, betul? Sekaligus dicintai Allah dan seluruh manusia. Dan dia mengharapkan kedudukan di atas segala-galanya. Ya, benar nggak? Benar. Walakin, akan tapi kedua orang tua justru lebih menginginkan bila mana kedudukan sang anak lebih tinggi darinya, lebih berpangkat dan lebih terhormat darinya, ya, itulah yang diinginkan orang tua. Semua orang pengen tinggi. Tapi orang tua kita yang diinginkan adalah apa? Anaknya lebih tinggi dari dirinya. Betul nggak? Paham nggak? Lantas sikap apa yang seharusnya engkau lakukan kepada orang yang lebih mementingkan dirimu daripada dirinya sendiri dan memiliki harapan lebih kepada dirimu daripada untuk dirinya sendiri? Ya. Sikap apa? Sikap, ya, berbakti kepada orang tua. Ya. Maka kalau kita lihat rumusnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya, ya, setelah Allah dan Rasulnya, siapa orang yang paling pantas untuk saya hormati di dunia ini?" Dijawab, siapa? Ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Summa ibumu lagi. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Baru kemudian bapak. Pertanyaan Ustadz, kenapa ibumu baru bapakmu? Kenapa? Karena orang yang paling cinta kepada kita adalah ibu. Ya. Bapak Ustadz, bapak cinta, tapi cintanya nggak sebesar cintanya ibu. Ya. Kenapa? Ini masalah sentuhan. Ibu merasakan di perutnya dari kecil hingga besar. Karenanya santri dan santriwati, ya, kepada siapa kita harus berbakti? Kepada orang yang mencintai kita. Semakin orang tersebut mencintai kita, maka kita pantas untuk menghormatinya. Kalau ada orang yang pintar, lebih pintar daripada kita, tapi nggak cinta kita, layak nggak kita hormati? Layak nggak? Bisa jadi kecerdasannya, kepintarannya, ilmunya malah untuk mencelakai kita. Karenanya apa? Lihat bapak ibumu mencintai kalian, maka berbaktilah kepada bapak dan ibumu.
Kemudian berikutnya, ya bunayya ihdar kulla hadirin antuk adiba abaka au tuqadiba ummaka. Inna ghadawallahi makarunun bi ghadabil walidaini wa man ghadaballahu alaihi faqad khasyirat dunya wal akhirah. Wahai santri-santriku, janganlah sekali-kali engkau membuat marah orang tuamu, baik ayah atau ibumu. Sungguh murkanya Allah bersama dengan murkanya orang tua, dan barang siapa yang mendapatkan murkanya Allah, maka dia telah rugi di dunia dan di akhirat. Jangan suka membuat orang tua marah. Ya. Alhamdulillah. Nek di pesantren jangan suka membuat ustadz dan ustazah marah. Kok di pesantren? Ya kenapa? Karena marahnya Allah itu, ya, marahnya orang tua itu ditumpangi dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua nggak ridho, Allah nggak ridho. Padahal keridhaan Allah itu adalah keberuntungan untuk di dunia dan di akhirat. Kemudian, ya bunayya ati abaka wa ummaka wa la takhalifuhuma fi syai'in illa idza amaraka bi ma'siyati maulak. Wahai santriku, patuhlah kepada ayah dan ibumu. Jangan pernah engkau menyalahi keduanya dalam urusan apapun, kecuali jika mereka menyuruhmu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijelaskan di sini maksudnya adalah mayoritas ulama berpendapat bahwasannya patuh terhadap kedua orang tua hukumnya wajib dalam perkara yang subhat, yaitu perkara yang samar-samar, ya, belum jelas halalnya, belum jelas haramnya, bukan pada perkara yang murni haram. Sebab meninggalkan perkara yang subhat merupakan tindakan hati-hati, sedangkan mencari ridha mencari ridho orang tua hukumnya wajib. Maksudnya apa? Kalau orang tua nyuruh kita di hal yang subhat, maka kita kerjakan, tidak apa-apa. Tapi kalau menyuruh kita pada hal-hal yang jelas-jelas haram, maka kita tinggalkan. Ini untuk pelajaran, ya, bagaimana rusaknya dunia saat ini. Ya, Masya Allah, ya, Subhanallah, ya, Subhanallah, ya, Maha Suci Allah. Baru-baru ada kabar ada seorang, ya, menantu yang berselingkuh dengan ibu mertua. Ada yang dengar? Ya, mari kita ucapkan bareng-bareng kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Tanda rusaknya zaman. Ya. Tanda rusaknya zaman. Ya. Kenapa orang tua tidak bisa mengajak kepada kebaikan? Anak, ya, tidak bisa menolak keburukan. Akhirnya yang terjadi. Ya, kita berlindung seperti itu. Kemudian, ya, tidak ada kewajiban untuk patuh kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada penciptanya. Allah berfirman sini, ya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Ya. Dan kami perintahkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya setelah berusia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, karena hanya kepadakulah tempat kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku kalian kembali, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Luqman 14-15.
Ya. Di sini ada kata pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Maksudnya apa? Berinteraksi yang baik. Termasuk dari kewajiban seorang anak adalah birrul walidain, meskipun kedua orang tuanya fasik, maka tetap wajib patuh kepadanya dalam hal selain maksiat kepada Allah. Kalau orang tuanya fasik, kita tetap wajib untuk berbakti kepada orang tua, ya. Dan patuh kepada bapak ibu kita, asalkan tidak mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah. Ustadz cerita, oke. Saya cerita, oke. Tentang santri. Saya cerita tentang santri. Santri sepuh besar. Usianya lebih tua daripada Ustadz, 40-an ke atas. Dulu kalau malam minggu biasanya kerjanya di bar, pegang gitar bass itu, ya. Rambutnya agak panjang. Kalau udah manggung, ya, masya Allah. Nggak tahu ini sulit loh. Kakinya main, tangannya sini main, kepalanya juga main. Nggak gampang ini, ya. Hidayah menyapa lewat pelajaran di Rosa, ya. Akhirnya apa? Nggak tahu, tergerak keinginan untuk kemudian ngaji. Sampai ngaji, akhirnya apa? Dia tinggalkan itu gitarnya. Dia bilang mau fokus yang bermanfaat di dunia di akhirat. Ya, akhirnya apa? Dia tinggalkan itu. Ya, tidak lagi ke bar-bar untuk mengisi Tapi bukan itu intinya. Intinya apa? Allah mengujinya lagi. Senang dengan seorang perempuan. Ketemunya di HP. Kerja di luar negeri. Tek ta'arufan, langsung jadi, ya. Dia pulang, akhwatnya pulang ke daerahnya, langsung diparani. Langsung kemudian diparani. Ketika diparani, ternyata akhwatnya ini adalah seorang anak dari preman yang ada di daerah tersebut. Ya, bapaknya preman. Ya, dia cerita ke saya. Banyak ininya, pokoknya itu. Ya. Gimana kira-kira perasaanmu, Mas Bagas atau Mas Dava? Mau nikahi akhwat bapaknya? Gimana kira-kira? Mundur apa maju? Mundur apa maju? Maju apa mundur? Mundur apa maju? Wah, jangan gitu kamu. Maju, mundur. Enggak jadi nanti. Maju apa mundur? Maju. Kenapa? Karena yang dinikahi adalah anaknya, bukan bapaknya. Ya, akhirnya maju. Ya, akhirnya maju. Dan ketika ketemu saya ingatkan, seburuk apapun orang tua kita, seburuk apapun masa lalu orang tua kita, maka tetap wajib untuk patuh kepada orang tua asal tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya, Masya Allah. Ya. Dan jika kedua orang tuanya non-muslim, maka seorang anak hanya berkewajiban untuk menemaninya di dunia dengan penuh kebaikan, tidak di dalam kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah. Seandainya non pun juga tetap harus kemudian diperlakukan dengan baik. Ya, Masya Allah. Ya. Ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan orang tua. Ya. Orang tua. Ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk pelajaran ke-1 dan ke-3 dan ke-4. Ya, silahkan Naila. Yang keras. Enggak dengar Ustaz. Misalkan ada wanita sama laki-laki
Ulangi. Enggak, saya lihat dari sini. Iya, kalau misalkan nikah dua beda agama itu sama aja kayak zina atau enggak? Oh, kalau nikah beda agama. Pertama nasihat kehidupan, ya, nasihat kehidupan. Seandainya kalian mau menikah, maka pastikanlah nikah sama agamanya. Kenapa? Karena pernikahan ini adalah ibadah, ya, sehingga akan banyak hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan bersama ketika agamanya sama. Bahkan kaidahnya menikah adalah separuh dari agama, ya, sehingga kalau bisa wajib nih Ustadz, ya, nikah dengan yang seiman, ya, akan lebih sedikit resiko yang lain. Adapun untuk hukumnya, maka kalau kemudian perempuan itu tidak boleh menikah dengan yang non, ya. Kalau yang laki-laki itu boleh menikah dengan yang non, ya, dengan pernikahan sesuai dengan pernikahan Islam. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya karena yang namanya laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Nanti diharapkan bisa mempengaruhi istrinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Santri, pati, sok-sokan, Ustadz, aku ini hafal 30 juz. Saya ingin nikahi yang non, mau saya Islamkan. Hati-hati. Kenapa? Karena perempuan itu makmum dalam rumah tangga, ya, jarang yang bisa seperti itu. Maka pastikan kalau bisa nikahi yang seiman, seagama, satu visi, satu misi, menggapai ridho ilahi, ya. Siap Naila? Siap? Kirim CV ke Ustadz. Bismillah, insyaallah. Adikan. Ya. Yang putra juga sama, mentang-mentang boleh, jangan coba. Berat, ya. Berat. Mending nikahi kalau bisa yang seiman. Syukur yang santriwati Az-Zakiyah. Ya, Masya Allah. Ya. Alumni pesantren Az-Zakiyah adalah menantu idaman. Ya. Suruh masak bisa, ya toh? Ngaji pinter, ya. Layat jagoan, ya. Layat terus, takziah terus, ya. Likau lumah pasti berani, ya kan? Olahraga jalan jauh siap, ya, luar biasa, ya. Ngomongin kampus berani, ya, paham kampus, akademisi. Masa boleh nang kampus, ya, cuma di UNJ, ya. Jualan, ya, tangguh, ya. Tunggu nanti insya Allah akan ada hari SMP santri masuk pasar, ya. Nanti ada kegiatan santri masuk pasar, masuk nggak bawa apa-apa, pulang masuk nggak bawa apa-apa, pulang masuk nggak apa-apa, pulang remuk, maling itu namanya. Masuk nggak bawa apa-apa, masuk bawa barang dagangan, pulang bawa uang. Nah itu santri masuk pasar, 1 semester sekali insya Allah, ya. Siap enggak kira-kira? Merasa rendah nggak masuk pasar? Merasa rendah nggak? Santri Az-Zakiyah, ya, luar biasa. Jangan sampai kita ngaji di pesantren ngerasa rendah ketika jualan, ya. Antum maaf, tanya, yang ngasih kalian makan ayam Senin sama Jumat itu siapa? Pedagang Pak Ustadz? Ya,
Ini bukan berarti kemudian membandingkan antara ustadz dengan pedagang, bukan. Ya, tapi apa? Jangan suka merendahkan profesi yang lain. Semua memiliki fungsi, memiliki peran di dalam membangun umat. Ya, Ustadz, kok ada pedagang cinco nggak pernah minum cinco? Nah, doamu kurang. Doakan, ya Allah, semoga pedagang cinco ngirim cinco ke pesantren. Ya. Allahumma amin. Yang keras, Allahumma amin. Ya, insya Allah. Wes, begitu. Ada lagi pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Yang ikhwah ada, yang santri ada? Nggak ada. Yang santriwati ada? Nggak ada. Ya. Gimana? Ada kendala asramanya? Bocor? Alhamdulillah. Diwajari. Ini Ustadz sedang ikhtiar untuk nambah luas. Mau beli tanah lagi di sekitar sini, ya. Didoakan biar diberikan kemudahan. Ya, bismillah. Sabar dulu. Perluasannya nggak ke atas dulu, tapi perluasannya ke samping dulu. Bismillah, insyaallah. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Syukron ya atas kesungguhannya dalam belajar. Ya, insya Allah ini banyak, ada sampai ke 20 nasihat ini buat santri. Semoga diberikan kesabaran dan keistiqomahan untuk menyelesaikan buku ini. Amin. Saya cukupkan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.